kakak balik lagi loh. Masih inget dengan kakak enggak? Kak Rica. Oh, tentu. Perkenalkan lagi ya yang belum kenal, nama kakak Kak Rice dari Kampung Dongeng Blora. Kali ini Kak Rice tidak sendirian bersama Lili. Halo teman. Halo Lili. Iya Kak Rica. Teman-teman, tidak terasa ya Lili ya. Iya Kak. Hari ini sudah memasuki hari kedua di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Iya Kak. Kamu puasa nggak Lili? Ditanya kok malah ketawa sih? Aku masih kecil Kak, nggak puasa. Adik-adik yang di rumah yang masih kecil ikut latihan berpuasa ya di rumah meskipun hanya sebentar. Lili nggak ikut latihan? Aku puasa sebentar aja, 1 jam boleh? Boleh buat latihan. Makasih Kakak. Adik-adik, Lili juga hari ini Kak Rica itu mau membawakan cerita lagi seperti kemarin. Iya Kak. Iya, Kak Rica kan sudah janji mau membawakan cerita lagi. Tapi kali ini bukunya berbeda adik-adik. Ini bukunya. Buku apa sih? Ini buku dari Kak Awam Prakoso dari Kampung Dongeng Indonesia. Kesedarannya itu. Adik-adik, di sini ada 20 cerita dari Kak Awam yang ceritanya sangat luar biasa. Adik-adik sudah punya belum? Adik, Kak Rica mau memperkenalkan dulu tempat yang sangat indah ini dulu. Iya deh, aku mikir dulu. Adik-adik di seluruh Indonesia, tempat ini sangat indah bukan? Ini tempatnya ada di Kampung Tumo, Desa Hargomulyo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia tentunya. Lihat, tempatnya sangat indah. Nah adik-adik, kali ini Kak Rica akan membawakan cerita seperti janji Kak Rica tadi, yaitu cerita dari buku ini. Buku ini bisa didapat dari Kampung Dongeng. Judulnya adalah 20 cerita Kak Awam. Kak Awam adalah founder Kampung Dongeng Indonesia. Di sini ada 20 cerita dan Kak Rica mau membacakan satu cerita nomor 1 dari awal. Insya Allah nanti Kak Rica akan membawakan cerita ini 20 cerita. Doakan Kak Rica sehat sehingga kakak bisa bikin video dari semua cerita ini. Oke adik-adik, sudah siap semuanya? Oke, keren, duduk yang rapi ya. Lihat layarnya dan berisiknya ditahan dulu. Fokus ke Kak Rica dulu. Oke, siap? Tangannya di atas semuanya. Digoyang-goyang. Kemudian tangannya dilipat. Hap, pinter semuanya. Nah, judulnya adalah Kota Ajaib. Adik-adik tahu kotak tidak? Iya, betul sekali. Kotak yang bentuknya segi 4, misalnya seperti kotak apa ini, kotak tisu ini adalah kotak. Nah, ini yang ada di cerita adalah Kota Ajaib. Di desa Kampung Baru, Pak Toha dan istrinya bekerja sebagai pencari kayu bakar. Setelah mencarinya, mereka menjualnya ke pasar. Pak Toha dan istrinya punya 1 anak laki-laki. Oh, kita harus bekerja keras ya Bu, agar anak kita bisa sekolah di kota. Betul Pak. Kalau tabungan kita sudah banyak, kita bisa menyekolahkan anak kita ke kota. Selama di hutan, Pak Toha dan istrinya
bekerja sangat riang. Banyak burung berkicau menemani mereka mengumpulkan kayu bakar. Tapi sore itu cuaca kurang bersahabat, teman-teman. Wah, sepertinya mau turun hujan, Bu. Iya ya Pak ya. Kita harus segera pulang. Kasihan anak kita di rumah sendirian. Pak Tova buru-buru mengikat kayu yang sudah dikumpulkan. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Angin datang, kilat dan petir berkilatan. Guntur menggelegar, hujan pun turun begitu keras, begitu derasnya sehingga Pak Tova dan istrinya langsung meninggalkan kayu bakarnya untuk pulang, adik-adik. Ayo Bu, kita pulang, kasihan anak kita. Mereka berlari ke rumah. Ternyata tiba sampai di rumah, anaknya sudah menangis ketakutan. Aku takut. Tidak apa-apa, Nak. Kemudian karena takut rumahnya roboh, Pak Tova, istrinya dan anaknya serta penghuni desa itu berteduh di sebuah goa yang tidak jauh dari pemukiman itu. Mereka bermalam di situ. Keesokan paginya, wah, Pak Tova melihat rumahnya sudah rata dengan tanah. Kasihan ya, angin kencang merobohkan, memporak-porandakan rumah mereka. Pak Tova mencari kotak miliknya. Teman-teman, Pak Tova dan istrinya punya kotak, teman-teman. Di situ mereka menabung uang sedikit demi sedikit untuk menyekolahkan anaknya. Tapi setelah mencari ke sana kemari, tidak menemukan kotak itu. Mereka sedih. Bu, kotaknya tidak ketemu. Di mana ya Pak ya? Tapi Pak Tova tidak putus asa, teman-teman. Setelah membangun kembali rumahnya, sebuah rumah yang sederhana, mereka bekerja lebih giat lagi mencari kayu bakar. Pada suatu hari, seorang kakek mendekat saat mereka beristirahat di bawah pohon. Saya kelelahan. Kata kakek itu. Perjalanan ini masih jauh. Boleh saya ikut beristirahat di sini? Duduklah bersama kami, Kek. Kata Pak Tova menyilahkan kakeknya. Setelah kakek itu duduk, Pak Tova dan istrinya terkejut karena kakek itu membawa kotak yang mirip sekali dengan kepunyaan kotak mereka yang kemarin hilang. Kenapa kalian kaget? Kami teringat kotak itu, Kek. Kami punya kotak seperti itu, mirip sekali. Tapi kotak itu hilang, Kek, ketika angin menerjang rumah kami kemarin. Benar, Kek, itu mirip sekali. Kakek pun tertawa pelan, lalu berkata, Wah, kebetulan sekali. Kotak ini juga bukan milik kakek. Kakek menemukannya di hutan sebelah sini. Kalau memang itu milik kalian, ambillah. Kakek menyerahkan kotak. Pak Tova dan istrinya sangat senang sekali. Mereka menemukan kotak mereka kembali. Tapi ternyata setelah dibuka mereka terkejut kemana. Hah? Isinya ternyata emas dan berlian. Oh, kenapa kalian kaget? Ini bukan kotak kami, Kek. Memang kotaknya mirip, tapi isinya emas sama berlian. Isi kotak kami hanya uang-uang receh hasil menjual kayu bakar. Ini bukan punya kami, Kek. Tidak, Kek, ini bukan punya kami. Kami kembalikan saja. Kami ini memang orang miskin, Kek. Hanya uang receh yang ada di dalam situ. Kotak itu juga bukan milikku.
Kenapa kalian tidak mengaku itu milik kalian? Tidak, Kek, kami memang miskin. Tapi kami rasanya tidak pantas kalau kami mengambil sesuatu yang bukan milik kami. Kakek tersenyum dan mengambil kotaknya kembali. Lalu mengeluarkan semua isi kotak itu. Emas dan berlian itu diambil oleh kakek, dikeluarkan. Kalian orang baik. Kalian sangat jujur. Semoga anak kalian bisa sekolah dengan baik dan sukses. Ambillah kotak ini. Biarlah isinya kakek kembalikan ke yang punya. Setelah menyerahkan kotak kosongnya, kakek berlalu melanjutkan perjalanannya. Pak Tofa dan istrinya juga pulang ke rumah, membawa kotak kosong pemberian kakek. Ketika hendak mengisi kotak itu dengan sebagian hasil penjualan kayu, Pak Toha kembali dibuat kaget. Emas dan berlian masih utuh di dalam kotak. Wah, aneh sekali ya, Bu ya. Iya ya, Pak. Istrinya tidak kalah bingung. Padahal kakeknya sudah mengambil semua isinya. Jelas-jelas ini tadi sudah kosong ya. Mereka merasa tidak percaya dengan kejadian ini. Ini kehendak Tuhan, Bu. Kita patut mensyukurinya. Pak Tofa dan istrinya memutuskan untuk memanfaatkan emas dan berlian itu. Mereka membangun sebuah rumah yang lebih kokoh dan membeli hewan ternak yang banyak sekali. Selang beberapa lama kemudian, ternak mereka bertambah banyak. Keluarga Pak Tofa akhirnya menjadi keluarga yang berkecukupan, teman-teman. Anak-anak mereka bisa sekolah dengan baik. Mereka hidup sangat jujur dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Itu cerita dari buku ini, cerita nomor 1. Adik-adik di rumah harus belajar dari cerita tadi. Harus apa adik-adik? Harus jujur. Hebat, tepuk tangan adik-adik semuanya. Adik-adik hebat harus jadi anak yang jujur.